Oke, selamat siang, salam olahraga untuk kalian yang baru bergabung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, sebelum lanjut untuk laga malam hari ini, sedikit berreview untuk laga kemarin malam, di mana laga kemarin ini 3 tim terpleset di laga Midlands, dan ini saja yang masuk 3 tim. Nah, itu dia mengenai dari laga kemarin. Oke, tanpa berlama-lama akan langsung saya bahas untuk laga-laga malam hari ini. Oke, baik, dimana untuk laga malam hari ini total saya membahas 6 laga, mulai dari Belgia First Division A, Sint-Truids menghadapi Royal Union SG, kemudian dari Swiss Superliga, Estegalen menghadapi Tertur, kemudian dari Norwegia Elitserien, Rosenborg menjamu tim tamu Tromsø, kemudian Sweden Spartan Breaks menghadapi Halmstad, kemudian dari Sweden Allsvenskan, Malmö menjamu tim tamu Sirius, kemudian Finlandia Liga, tuan rumah Elfs menghadapi HJK Helsinki. Dan langsung saja di laga yang pertama saya pergi ke pertandingan Belgia First Division A. Nah, dimana untuk laga ini tim yang diunggulkan seperti biasanya Royal SG, ya, dimana Royal SG memberikan power handicap. Dan mengenai dari line up pemain, total ada 2 pemain tidak bisa bermain untuk tuan rumah Sint-Truids. Kemudian untuk performa 5 laga terakhir, ya seperti ini untuk tuan rumah Sint-Truids, 1 kekalahan dari 5 laga. Sedangkan untuk performa tim tamu Royal SG dari 5 laga terakhir, 3 hasil seri dan 2 kemenangan. Oke, dimana di musim lalu Royal SG ini menjadi juara Belgia First Division, ya. Nah, terlihat dari pasang handicap untuk laga ini cukup rendah. Dan setelah saya mempertimbangkan dari performa 5 laga terakhir yang berdasarkan laga malam hari ini, saya memutuskan laga ini berada di tuan rumah Sint-Truids. Oke. Dan 3/4 handicap. Mudah-mudahan cukup baik untuk laga dari Liga Belgia. Next, di laga yang kedua saya akan membahas pertandingan Swiss Superliga, di mana Estegalen menghadapi Tertur. Nah, terlihat dari pasar handicap tim yang diunggulkan di mana tuan rumah Estegalen, ya, karena memang Estegalen memberikan power handicap pada tim tamu Tertur. Nah, terlihat dari performa 5 laga terakhir, ya, 5 laga terakhir untuk Estegalen seperti ini, 3 kekalahan beruntun, 1 kemenangan dan 1 hasil seri. Sedangkan untuk performa tim tamu Tertur dari 5 laga terakhir, 3 hasil seri dan 2 kemenangan dari head to head seperti ini. Silih berganti kedua tim memenangkan laga. Tetapi terlihat dari sejarah permainan kedua tim atau dari head to head memang cukup unggul untuk Estegalen. Nah, untuk laga ini setelah saya mempertimbangkan dari performa 5 laga terakhir berdasarkan laga malam hari ini, saya memutuskan untuk laga ini berada di Estegalen per 4 handicap. Nah, itu dia. Next, di laga berikutnya, tepatnya di laga yang ketiga, dimana untuk laga ini saya membahas pertandingan dari Norwegia Elitserien, di mana tuan rumah Rosenborg akan menjamu tim tamu Tromsø. Nah, terlihat dari line up pemain untuk kedua tim, di mana ada 2 pemain tidak bisa bermain untuk tim tamu Tromsø. Terlihat dari forma 5 laga terakhir untuk kedua tim, di mana tuan rumah Rosenborg 2 hasil seri dan 3 kemenangan. Sedangkan untuk forma tim tamu Tromsø dari 5 laga terakhir, 2 kemenangan, 2 hasil seri dan 1 kekalahan. Terlihat dari 2 laga terakhir Tromsø belum meraih kemenangan. Nah, terlihat dari peringkat sementara di musim ini, Rosenborg masih berjuang di peringkat 5 dengan meraih 22 poin dari 14 laga. Sedangkan untuk performa tim tamu, Tromsø berada di peringkat 14 zona merah dengan meraih 13 poin dari 12 laga. Oke, baik, untuk laga ini versi saya sendiri masih baik berada di Rosenborg per 4 handicap. Oke, Rosenborg per 4 handicap. Kemudian membahas di laga yang keempat, tepatnya di laga Sweden Allsvenskan. Oke, untuk laga ini saya akan membahas pertandingan Breaks menghadapi Halmstad. Oke, baik, di laga ini dimana tim yang diunggulkan itu adalah Halmstad, ya, Halmstad. Nah, terlihat dari forma 5 laga terakhir untuk Breaks tuan rumah seperti ini, 2 hasil seri, 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Sedangkan untuk forma tim tamu Halmstad dari 5 laga terakhir, 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Nah, terlihat dari head to head kedua tim silih berganti memenangkan laga. Oke, baik, untuk laga ini menurut versi saya sendiri dengan memegang break masih cukup bagus. Kemudian terlihat dari peringkat sementara, peringkat 1 dan 2, dimana hanya selisih 3 poin untuk kedua tim ini. Baik, untuk laga ini break menahan 3/4 handicap. Oke, break menahan 3/4 handicap. Next, di laga berikutnya saya pergi ke pertandingan Sweden Allsvenskan, di mana untuk laga ini saya akan membahas pertandingan Malmö yang akan menjamu tim tamu Sirius, di mana untuk laga ini tim yang diunggulkan Malmö
cukup tinggi. Malmo memberikan power handicap mencapai 1/3/4 handicap. Dan mengenai dari line up pemain untuk kedua tim, di mana tuan rumah Malmo satu pemain yang absen karena cedera. Kemudian sedangkan untuk tim tamu Sirius total ada 3 pemain. Kemudian saya sedikit melihat dari forma 5 laga terakhir untuk Malmo, 1 kekalahan dan 1 hasil seri dan 3 kemenangan. Sedangkan untuk format tim tamu, series dari 5 laga terakhir 2 kemenangan, 2 hasil seri dan 1 kekalahan. Dari head to head memang sangat mendominasi untuk performa Malmo. Jadi untuk laga ini menurut versi saya sendiri memang mutlak bisa jadi kemenangan Malmo, tetapi dengan selisih gol yang cukup berdekatan. Dari peringkat sementara di mana Malmo berada di peringkat 5 sedangkan Sirius berada di peringkat 8. Sirius nahan 1/3/4 handicap. Oke, mudah-mudahan baik ya untuk laga malam hari ini di Sirius. Kemudian membahas di laga yang terakhir. Baik, untuk laga ini saya akan membahas pertandingan Elvis HJK berlangsung sekitar jam 19.00. Nah, terlihat dari pasar handicap tim yang diunggulkan seperti biasa HJK. Nah, terlihat dari peringkat sementara untuk kedua tim, di mana tuan rumah Elvis berada di peringkat 6 dengan meraih 19 poin dari 14 laga. Sedangkan untuk format tim tamu HJK berada di peringkat 2 dengan meraih 30 poin dari 15 laga, hanya selisih 3 poin dengan peringkat 1 Kups. Nah, terlihat dari forma 5 laga terakhir untuk Elvis seperti ini memang tidaklah begitu baik, 2 kemenangan, 2 kekalahan dan 1 hasil seri. Terlihat dari 2 laga terakhir Elvis memang belum meraih kemenangan, sedangkan untuk format tim tamu HJK dari 5 laga terakhir 2 kemenangan, 2 hasil seri dan 1 imbang. Oke, baik, untuk laga ini mencoba di Elvis menahan 1 handicap. Nah, itu dia, dan saya akan perjelas lagi dari beberapa laga yang sudah saya bahas untuk laga malam hari ini. Mulai dari Belgia First Division untuk laga ini, ST Drive menahan 3/4 handicap dari Swiss Superliga, ST Gallen 4/4 handicap. Kemudian Rosenborg 4/4 handicap. Kemudian di laga Sweden All-7 kan Breaks Sweden Superettan ya Breaks menahan 3/4 handicap. Kemudian Sweden All-7 kan Sirius menahan 1/3/4 handicap. Kemudian untuk Finlandia Picos Liga Elvis menahan 1 handicap. Nah, itu dia mengenai dari 6 laga ya untuk laga malam hari ini. Kemudian dari keseluruhan kita mengenai dari laga malam hari ini total ada 2 bil ya, dimana di Breaks menahan 3/4 handicap, Sirius menahan 1/3/4 handicap, Elvis dan 1 Rosenborg 4/4 handicap, kemudian ST Gallen 4/4 handicap, ST menahan 3/4 handicap. Nah, itu saja mengenai dari laga malam hari ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel saya ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan berita terbaru seputaran dunia sepak bola. Oke. Nah, terima kasih, selamat siang ya, selamat siang, salam olahraga.